2 tahun pelantikan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, teman-teman BEM UI itu mengeluarkan penilaian, kita sebut seperti itu, yang memang kita dasari dari kajian yang telah kita buat sebelumnya, pengawalan, isu, dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya terkait dengan pendidikan tinggi, kami memberikan E untuk Pak Nadiem Makarim atas dasar jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik di perguruan tinggi yang dalam 2 tahun ini kemudian mengalami kemunduran. Ini bukanlah mengeluarkan atau kemudian memberikan sanksi DO dan skorsing kepada mahasiswanya karena menyampaikan aspirasi. Dan dalam hal ini negara tidak hadir untuk menjamin kebebasan berpendapat itu. Saya ingin mengatakan pertama terima kasih karena Pak Jokowi juga ketika Leon membuat gambar di media sosial, Pak Jokowi juga terima kasih. Beliau bilang terima kasih, masih tetap ada kritik di negeri ini, semua pihak agar menghargai mereka yang melakukan kritik. Ini juga paling tidak menurut saya berarti demokrasi sedang baik-baik saja nih Leon. Karena Leon kan nggak ke colek-colek kan? Kan aman kan? Aman kan selama 2 hari turun? Saya aman. Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya memberikan apresiasi kepada semua pihak menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Bahwa negara harus sudah hadir di sini karena ternyata dalam 2 tahun terakhir kasusnya terus meningkat menjadi satu presiden yang dilakukan oleh berbagai kampus karena salah satunya tidak ada ketegasan gitu dalam Kementerian Pendidikan untuk kemudian memastikan itu tidak terjadi lagi. Nah, waktu itu kami bawa policy brief di bulan April itu, kami sampaikan harus segera bertindak. Nah, Presiden sekali lagi mengatakan terima kasih bahwa kita harus tetap menjaga demokrasi kritik di Republik ini. Karena itu teman-teman mahasiswa tetap bisa berdemo, karena saya juga sempat berdiskusi dengan Presiden mengatakan bahwa bukannya mereka hak konstitusional dilindungi, Undang-Undang 998 juga membela mereka, dan kemudian sepanjang tidak melanggar undang-undang itu nggak ada masalah, kan seperti itu. Kalaupun ada beberapa kejadian di lapangan kemarin, misalnya dalam kasus mahasiswa yang di Tangerang ya, dan itu langsung Presiden menegur Kapolri, dan kemudian Kapolri langsung yang bersangkutan sekarang ditahan ya oleh Bidang Polri, dan kemudian 2 hari yang lalu Kapolri juga masih mengingatkan seperti itu. Dan alhamdulillah juga Presiden juga sudah memberikan amnesti kepada dosen dari Universitas Kuala karena menulis di media sosial, dan sudah diberikan amnesti juga. Kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Mantan juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan, Presiden Joko Widodo mati-matian menghadirkan demokrasi. Hal itu ia sampaikan merespons kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI tentang 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Fajrul menegaskan, tugas pemerintah adalah menjamin hak asasi, termasuk kebebasan berpendapat. Menurutnya, Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan tugas itu. Presiden Joko Widodo berupaya mati-matianlah supaya memang demokrasi itu ada, kata Fajrul dalam siaran di kanal YouTube Karni alias Club pada Minggu 24 Oktober 2021. Kita mati-matian ini mempertahankan bahwa sistem demokrasi itu kan ada lembaga demokrasi.
Fajrul menyampaikan Jokowi punya cita-cita tersendiri soal demokrasi. Dia menyebut Jokowi ingin menyelaraskan demokrasi dengan kesejahteraan. Dia menyebut beberapa negara berhasil menghadirkan kesejahteraan, tapi meninggalkan demokrasi. Fajrul menyampaikan Jokowi tak mau hal itu terjadi di Indonesia. Di pembahasan lain, Fajrul Rahman tertawa ketika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Leon Alvinda Putra, membeberkan alasan memberi nilai E kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah salah satu di antara 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang diberi rapor merah oleh BEM UI. BEM UI mengeluarkan rapor merah itu saat memperingati 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Leon Alvinda Putra mengatakan, Nadiem Makarim dinilai gagal menjaga kebebasan berekspresi di lingkungan kampus sehingga mendapatkan nilai E. Leon Alvinda Putra membeberkan kasus-kasus yang terjadi di berbagai kampus ketika mahasiswa mendapatkan hukuman berat hanya karena berdemonstrasi atau mengkritik kebijakan kampusnya. Hal yang membuat kecewa BEM UI adalah tidak adanya respons dari Nadiem Makarim soal fenomena ini. Padahal BEM UI sudah mengadukannya sejak bulan April 2021 lalu. Sayangnya, sampai bulan Oktober ini belum ada respons, bahkan mohon maaf, pernyataan saja dari Pak Nadiem bahwa harusnya kampus menjamin kebebasan berpendapat itu. Belum ada sampai sekarang, ucap Leon Alvinda Putra. Yang dikutip Pikiran Rakyat dari video yang tayang di kanal YouTube Kerni alias Club pada 23 Oktober 2021. Sayangnya sampai di bulan Oktober ini belum ada, bahkan mohon maaf Bang, pernyataan saja dari Pak Nadiem bahwa sedikit saja pernyataan bahwa seharusnya kampus menjamin kebebasan berpendapat itu belum ada sampai sekarang. Itu kenapa kami akhirnya memutuskan untuk memberikan nilai E. Ada juga yang memberikan nilai D, kata Leon Alvinda Putra lagi. Itu kenapa kemudian akhirnya kami memutuskan memberikan nilai E. Ada juga yang memberikan nilai D. Fajrul Rahman kemudian memotong, nilai E itu masih bisa diulang ya, katanya. E itu harus drop out, ujar Leon menjawab. Fajrul Rahman kemudian tertawa mendengar jawaban Leon tersebut. Misalnya E masih bisa diulang ya? E itu harus drop out, Bang. Oh, harus Diganti. bukannya F ya? Nah, kalau di UI E. Oh, UI E. Waduh, Tidak, kalau berat sekali. Standar UI. Karena saya S2 dan S3 di UI, saya bilang kejem banget. Sementara profesor saya saja nggak sekejam itu. Belum lulus S1 sudah kejam, kata Fajrul Rahman sambil menunjuk ke Leon dan tertawa. Karena saya S2, S3-nya kan di UI saya. Jadi makanya saya bilang, kejam banget. Saya, sementara profesor saya nggak sekejam-kejam itu di UI. karena ini Di sisi lain, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI akan menggelar rapat menindaklanjuti sikap diam Presiden Joko Widodo atas tuntutan mahasiswa. Rapat digelar secara virtual dengan melibatkan perwakilan BEMSI dari berbagai kampus. Koordinator BEMSI, Kaharudin, mengatakan pihak KSP mengklaim sudah menyampaikan tuntutan ke Jokowi sejak Jumat 22 Oktober 2021. Namun, tak ada bukti tertulis soal penyerahan tuntutan tersebut. Nanti malam pukul 20, kami mengadakan konsolidasi nasional untuk mengambil sikap terkait batas waktu untuk Jokowi 3x24 jam, kata Kaharudin Selasa 26 Oktober 2021. Kaharudin berkata pihaknya ingin ada bukti foto tentang penyerahan aspirasi ke Jokowi. Selain itu, mereka meminta Jokowi untuk merespons tuntutan itu dengan pernyataan melalui video. Mereka pun menuntut agar aspirasi itu segera dikabulkan dalam waktu dekat. Dia menyebut ada sejumlah opsi tindak lanjut yang akan dibahas. Salah satunya adalah opsi demonstrasi lanjutan saat Hari Sumpah Pemuda. Apakah kita akan melakukan aksi massa lagi atau kita wait and see, tergantung nanti malam. Berhubung ada momentum 28 Oktober, ujarnya. Apapun opsi yang diambil, BEMSI menegaskan tak akan mau diajak berunding dengan Jokowi di dalam istana.
Kaharudin menyampaikan pihaknya akan mencari cara lain agar beragam tuntutan mahasiswa bisa dipenuhi Jokowi. Kita berkomitmen, jika diundang ke istana untuk berdiskusi, kami enggak mengambilnya, ucap Kaharudin. Sebelumnya, BMSI menyerahkan 12 tuntutan kepada Kepala Staf Presiden Muldoko usai demonstrasi di Jakarta Kamis 21 Oktober 2021 lalu. Mereka memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Presiden Jokowi untuk merespons tuntutan itu. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah penertiban peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Undang-Undang Cipta Kerja, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu, dan pembatalan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.